Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Luar biasa, sangat semangat dan masih semangat. Hari ini Bapak akan mengajar tentang bahasa Indonesia. Apa yang akan kita ajari? Tapi sebelum itu kita harus melakukan apa? Berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Langit. Memimpin doa di samping Bapak. Tadi kita sudah berdoa. Adalah Febila Ulaini, Gilbert Daniel. Berarti ada berapa orang yang tidak hadir? Ada 4 orang. Kita tepuk semangat dulu. Masih ingat ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Materi kita adalah kebersamaan di tempat wisata. Wisata itu apa? Tempat rekreasi. Contohnya seperti Sireng ya, contohnya seperti Sireng. Kita belum nyanyikan lagu nasional, belum lupa. Nyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Yang tidak hafal liriknya ada di depan. Yang tidak hafal dia bisa ikuti Bapak. Indonesia. Menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan melakukan beberapa literasi. Melalui literasi dan pengamatan, peserta didik ataupun kami dapat menentukan berbagai tempat wisata dan daya tariknya dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan gambar atau video, peserta didik dapat menyimpulkan isi dari tabel atau dongeng dengan benar. Bapak minta bacakan apa itu pengertian wisata. Wisata adalah mengalami biasanya kita bisa pergi ke gunung, museum, atau taman hiburan. Saat kita pergi wisata, kita bisa melihat pemandangan indah, belajar tentang sejarah. Bahkan mencoba untuk
berwisata kemana aja? Di situ berjalan mana? Ke gunung, pantai, museum. Di sini ada gunung ada? Ada. Pantai? Ada. Museum? Di mana museum? Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Jalan. Kemudian dari berwisata kita dapat belajar budaya baru. Misalkan kita mau belajar budaya dari suku-suku yang baru, belajar ilmu pengetahuan baru. Manfaat berwisata. Langit coba bacakan dulu situ aja belakang. Kita dapat berwisata dengan siapa saja? Keluarga. Tujuan dari berwisata apa? Untuk melihat hal yang indah, bermain dan bersenang-senang. Keamanan berwisata. Kita harus pergi berwisata bersama dengan orang dewasa untuk menjaga keamanan kita harus mengenali tempat dulu. Misalkan kita pergi ke Sireng. Ke Sireng itu kan apa yang kita kunjungi ketika kita ke Sireng? Ada apa? Ada sungai. Kenapa kita harus? Ada buaya. Ada iwa. Kenapa kita harus didampingi oleh orang dewasa ketika pergi ke sini? Nah, karena bisa saja terjadi penculikan atau kita tercebur ke sungai. Kan bisa juga kita tersesat di tempat wisata. Nah, kemudian kita kalau misalkan ke pantai ataupun ke gunung itu panas atau dingin? Panas atau dingin? Dingin. Gunung itu suhunya sangat kalau misalkan pakaian kayak Bapak masih kedinginan? Masih kedinginan kalau di gunung. Berarti kita harus memakai jaket yang sangat tebal. Selain memakai jaket yang sangat tebal, kita juga harus mempersiapkan ada orang jualan di gunung. Destinasi wisata di Banjarmasin. Ada apa nih? Ada Pulau Kembang. Ada yang pernah ke Pulau Kembang? Pernah. Ceritakan Pulau Kembang apa aja? Ceritakan Pulau Kembang apa aja di Pulau Kembang? Ada monyet, terus ada rumah ibadah orang. Ada masjid, terus ada kapal, ada orang jualan. Terus Bapak bertanya pemandangannya indah atau padat? Sangat indah. Selanjutnya ada wisata apa lagi nih? Pasar terapung. Orang di pasar terapung memakai apa untuk berjualan? Memakai topi, memakai kelotok, memakai perahu. Yang ada di atas perahu atau yang dijual di atas perahu ada apa aja? Ada pisang, betul. Sayur, betul. Apalagi jeruk nipis, betul. Mangga, betul. Surabi, betul. Wisata selanjutnya ada apa nih? Masjid Sultan Suryasa. Kemudian nih masih tahu ini Sireng. Ada apa lagi di Sireng?
labirin Lombok. Apa yang menjadi daya tarik dari Taman Labirin atau Taman Benua ini? Bagus. Pertama, pemandangannya bagus. Kedua, kita bisa bermain, Pak. Misalkan kita masuk ke sini nih. Sini pulang, mereka ke situ. Nah, kalau sasar kita tidak tolong. Di sini dibentuk sedemikian rupa membentuk labirin. Supaya apa? Supaya menyenangkan bagi pengunjung, menjadi daya tarik bagi pengunjung. Kita semalam telah melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostiknya yang seperti tadi aja bentuk-bentuknya. Jadi kelompok Bapak bagi di sini kelompok B, Gilbert, Akila, kemudian Irfan, Rizky. Kelompok berikutnya kelompok A, Wani, Nurani, dan Ada. Bapak bagi dulu. Perhatikan Bapak. Di sana ada LKPD A dan LKPD B. Silakan perhatikan petunjuk pengerjaannya. Isi nama kelompoknya. Apabila ada yang tidak dimengerti, tanyakan Bapak. Selanjutnya bisa diperhatikan di sana ada tujuan pembelajaran, dibaca terlebih dahulu. Kemudian ada petunjuk LKPD. Kemudian ada langkah-langkah. Di langkah-langkah biar dapat mengetahui bagaimana cara atau urutan mengisi LKPD-nya. Pertama, amati gambar dan kasus pada di sini. Perhatikan dulu, tulis nama kelompoknya. Kita baca dulu judul dari lembar kerja peserta didik kita, yaitu adalah kebersamaan di tempat wisata. Adapun tujuan pelajaran kita adalah yang sebagai berikut ini: tunjuk dan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Di langkah-langkah kita dapat mengetahui bagaimana urutan mengerjakan LKPD dengan baik benar. Intinya, amati gambar dan kasus berupa pertanyaan yang ada di LKPD. Berarti kita harus mengamati yang ini. Ya, dalam grup perubahan di pasar terapung. Pasar terapung adanya di mana? Di sini. Apabila sudah selesai dibaca, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang bawah ini. Sudahlah dikerjakan. Kelompok A dulu. Bapak pengen langit konsultasikan berdua. Ya. Banyak orang masih mencintai pasar terapung karena keunikan dan tradisinya. Beberapa orang sedang mencari cara untuk membuat pasar terapung terlihat dan menarik bagi semua orang. Jadi walaupun pasar terapung sudah berubah, tetap penting untuk menjaga warisan budaya ini agar tetap hidup dan berwarna. Nah, pinjam Bapak. Jadi, untuk menjaga pasar terapung masih tetap eksis di zaman modern sekarang ini, sekarang kan kita tahu tuh, belanja bisa dari Shopee, bisa dari Lazada, bisa dari Tokopedia, atau bisa ke pasar modern. Bapak Pak, kayak apa supaya pasar terapung itu tetap eksis, tetap ada keberadaannya? Soalnya kan pasar terapung ini budaya yang baik bagi kita. Apa aja kira tadi yang ada di pasar terapung dijual? Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada daging, ada makanan, dan ada beberapa wadah. Kemudian apa yang membuat pasar terapung kurang menarik dibandingkan pasar modern? Kenapa jadi pasar terapung kurang menarik di era modern sekarang ini? Karena keterbatasan barang-barang atau pangan yang ada di pasar terapung. Kemudian yang terakhir, apa yang kalian dapat simpulkan permasalahan yang ada pada pasar terapung? Nah,
pasar terapung itu memiliki banyak atau sedang memiliki permasalahan kala bersaing dengan pasar modern ya. Jadi untuk mempertahankan pasar terapung untuk tetap eksis diperlukan adanya pembaharuan, diperlukan adanya relokasi, dan diperlukan adanya rekonstruksi baru. Bagus sekali jawaban dari kelompok A, silakan duduk. Kemudian dari kelompok B, ini, coba simpulkan apa yang dia dapat dari tadi dengan suara yang biasa-biasa ini. Dari teks yang telah kita baca, apa yang kita ketahui? Kita tahu bahwa ada kerusakan di pulau Kam. Lingkungannya rusak, lingkungannya tercemar oleh sampah. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok B. Pulau Kambang tercemar oleh sampah. Kemudian hal apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan Pulau Kambang? Kita dapat menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya kebersihan dan untuk menjaga habitat hewan di Pulau Kambang. 3. Untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik yang digunakan, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat membawa tote bag ataupun kantong dari kain. Betul sekali. Kita dapat membawa pulang kembali sampah yang kita pergunakan. Dia betul sekali. Apa yang dapat kalian simpulkan terhadap permasalahan yang ada di Pulau Kambang? Permasalahan di Pulau Kambang tadi ada apa? Ada sampah. Banyak sampah, kemudian kerusakan habitat hewan terganggu. Ya, betul sekali, bagus sekali. Jawaban lembar kerja peserta didik dari kelompok B. Pak, silakan kembali duduk ke kelompoknya. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi. Yang lain duduk tampaknya kembali. Tulis nama, kemudian dijawab dan atau belum. Kalau sudah, kumpulkan ke depan ke Bapak sendiri. Nah. Iya. Ya. Karena sudah jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ada banyak kegiatan wisata yang dapat kita lakukan di Banjar. Contohnya ada siring, apa lagi? Masak. Contohnya apa lagi? Pulau Bakot ada juga. Kemudian taman apa lagi? Taman Labirin. Iya. Kita harus menjaga kelestarian dan juga keamanan tempat wisata agar alamnya tetap indah dan pemandangannya tetap dapat kita nikmati. Kemudian kita akhiri pembelajaran dengan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisah. Karena judulnya tidak bisa, berarti kita akan menyanyikannya tanpa musik. Bisa? Ampar-ampar pisah sambil sambil bersama, mesra sepikir di rumah balik-balik, mesra sudah bernyanyi, sudah ada kesimpulan juga. Selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran sebelum pulang dengan berdoa. Sini Repan. Doa.